usia 15 tahun, Nabi Muhammad sudah berani mengikuti perang Fijar atau Harbul Fijar, yakni perang kesucian. Perang tersebut terjadi antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan. Masing-masing merasa lebih tinggi dan mulia derajatnya. Dalam perang itu, Nabi Muhammad membantu seorang pamannya, yaitu Zubair, untuk menyediakan perlengkapan perang. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas. Beliau suka membantu pamannya, seperti mengembala kambing dan berdagang. Sejak anak-anak sampai memasuki usia remaja, Nabi Muhammad selalu berperilaku baik. Nabi Muhammad tidak pernah meminum minuman keras, berjudi, melakukan perbuatan yang tercela maupun perbuatan maksiat. Nabi Muhammad terkenal jujur, ramah, lembut, sopan santun, dan menepati janji, sehingga Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Ketika berumur 25 tahun, Nabi Muhammad pergi ke Syam yang kedua kalinya untuk berniaga atau berdagang dengan membawa modal dari seorang janda, yaitu Khadijah. Nabi Muhammad menerima kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Setelah menerima kepercayaan itu, Nabi Muhammad berangkat dengan ditemani pembantu setianya Khadijah yang bernama Maisarah. Khadijah sangat percaya atas kejujuran dan keluhuran budi Nabi Muhammad, terutama hasil dari penjualan barang dagangan yang diserahkan semua kepada Khadijah. Usaha dagang yang dilaksanakan dengan jujur oleh Nabi Muhammad menghasilkan laba yang banyak. Usaha tersebut melahirkan pertalian antara Nabi Muhammad dan Khadijah, sehingga akhirnya keduanya menikah. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah dianugerahi keturunan 6 orang anak. Yang pertama, Qasim. Yang kedua, Abdullah. Yang ketiga, Zainab. Yang keempat, Ruqayyah. Yang kelima, Ummu Kulthum. Dan yang keenam, Fatimah Az-Zahra. Hanya Fatimah Az-Zahra yang hidup lama hingga memberi beliau cucu. Nama Nabi Muhammad semakin terkenal ketika mendamaikan para pemuka Quraisy saat bersengketa dalam memperbaharui Ka'bah. Pada mulanya mereka bersatu dan bersama-sama bekerja memperbaharui Ka'bah. Ketika peletakan Hajar Aswad ke tempat semula, terjadilah perselisihan sengit di antara mereka. Masing-masing merasa mempunyai hak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula. Pada saat seperti itu, Nabi Muhammad datang dan mengusulkan supaya Hajar Aswad diletakkan di atas kain serbannya. Para pemuka Quraisy menyetujui usulan Nabi Muhammad. Para pemuka Quraisy kemudian bersama-sama mengangkat bagian tepi kain serban dan membawanya ke dekat Ka'bah. Mereka merasa lega dan puas karena persengketaan di antara mereka terselesaikan dengan baik. Saat terjadi peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Menjelang usia yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad sering berdiam diri di Gua Hira yang berada di Jabal Nur. Nabi Muhammad menempuh perjalanan beberapa kilometer ke utara Makkah. Beliau menuju Gua Hira dengan hanya membawa bekal roti dari rumahnya. Nabi Muhammad biasa berdiam diri setiap hari di Gua Hira. Beliau juga beribadah dengan khusyuk. Beliau memohon kepada Allah agar bangsanya terbebas dari kemusyrikan dan kebodohan.
Di tengah kekhusyukan berdoa Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba muncul malaikat Jibril yang datang atas perintah Allah. Malaikat Jibril memeluk Nabi lalu berbisik di telinga Nabi, "Bacalah." Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca menjawab perintah malaikat Jibril, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk erat kembali dan lagi-lagi menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Jawaban yang sama pun diberikan Nabi Muhammad. Sekali lagi, malaikat Jibril memeluk Nabi dan menyuruhnya membaca. Setelah ketiga kalinya malaikat Jibril memeluk, barulah Nabi Muhammad mulai membaca dengan mengikuti ucapan malaikat Jibril. Nabi Muhammad membaca surah Al-Alaq dibantu oleh malaikat Jibril. Dengan datangnya wahyu Allah yang disampaikan malaikat Jibril menandakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul bagi seluruh umat manusia. Surah Al-Alaq dari ayat 1-5 menjadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Muhammad membaca surah Al-Alaq berkali-kali dengan hati yang bergetar. Sepulang dari Gua Hira, beliau meminta istrinya, Khadijah, untuk menyelimuti dirinya. Tubuh beliau menggigil. Khadijah segera menyelimuti Nabi Muhammad yang tiba-tiba terlihat aneh. Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad dengan perasaan khawatir atas kondisi suaminya. Setelah kondisinya membaik, Nabi Muhammad menceritakan hal yang dialami di Gua Hira. Keesokan harinya, Khadijah mengajak Nabi Muhammad menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah yang mengetahui perihal turunnya Nabi terakhir dan memahami kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Setelah mendengar cerita tentang kejadian yang dialami Nabi Muhammad, Waraqah mengatakan kepada Khadijah bahwa suaminya merupakan orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Sejak kejadian di Gua Hira, wahyu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran dijadikan pedoman hidup umat Islam. Al-Quran menjadi pegangan seorang muslim untuk melaksanakan aturan hidup sesuai jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir. Sesudah beliau tidak akan diutus nabi lagi. Sejak awal dakwah, beliau mengumumkan diri bahwa beliau sebagai penutup para nabi, meneladani perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerapkan manusia yang paling sempurna. Beliau pantas dijadikan suri teladan bagi kita. Beliau memiliki banyak sifat terpuji. Sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, siddiq, yang berarti benar. Maksudnya, Nabi Muhammad selalu bersikap dan berkata benar. Nabi Muhammad tidak pernah berkata dan bersikap tidak benar atau bohong. Sebagai anak muslim, kita harus bersikap dan berkata benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Setiap muslim tidak boleh berkata bohong, baik kepada orang tua, guru, maupun teman. Jika berbohong, kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang kamu bohongi. Sebaliknya, jika kamu bersikap dan berkata benar, maka Allah dan semua orang akan menyayangimu. Sifat yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Maksudnya, semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad dapat dipercaya. Sebagai anak muslim, kita harus berperilaku amanah. Misalnya, jika kamu mendapatkan pesan dari orang tua yang harus disampaikan kepada guru, maka kamu harus benar-benar menyampaikannya.
Jika kamu dititipi makanan agar dijaga sampai nenek datang, maka kamu harus menjaganya dengan baik. Sekali orang lain tidak percaya kepadamu, maka selamanya kamu akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu, jadilah orang yang amanah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sifat yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya, Nabi Muhammad bertugas menyampaikan kabar baik dan peringatan bagi kita semua. Sebagai anak muslim, kamu harus menyampaikan kabar atau berita baik kepada setiap orang, bukan berita jelek dan bukan pula berita yang menjelekkan orang lain. Sifat yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Maksudnya, Nabi Muhammad itu sangat cerdas. Pada usia yang sangat muda, beliau pernah menengahi permasalahan di kalangan masyarakat Mekah mengenai peletakan Hajar Aswad. Sebagai anak muslim, kita harus mencontoh Nabi Muhammad tentang kecerdasannya. Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW secara singkat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat meneladani Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.